Kita akan membaca dulu satu ayat. Dan ini akan jadi tema buat kita. Yesaya 34 ayat 1. Ya, Yesaya 34 ayat 1. Mari kita lihat firman ini. Yesaya 34 ayat 1. Judulnya memang gak menarik. Hukuman atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Ya. Nah, tapi ada sebuah seruan ayat 1. Marilah mendekat. Hai bangsa-bangsa. Dengarlah dan perhatikanlah. Hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar. Dunia dan segala yang terpencar daripadanya. Saudara lihat seruan Tuhan. Mendekat, dengarlah, ya, perhatikanlah. Ya. Mendekatlah ayatnya, hai bangsa-bangsa, untuk mendengar. Dengarkanlah hai bangsa-bangsa. Biarlah bumi dan segala isinya mendengar. Dunia dan semua yang dihasilkannya. Hai segala orang kafir. Woi, malah jelas kalau ini ya terjemahan lama. Datanglah hampir akan mendengar. Hai segala bangsa, berilah telinga. Baiklah dunia pun mendengar, serta segala isinya. Dan bumi serta segala yang terbit daripadanya. Nah, kalau saudara perhatikan kalimat terakhir. Bumi serta segala yang terbit daripadanya. Lalu ayatnya, ya, dunia dan semua yang dihasilkannya. Berarti tumbuh-tumbuhan pun dan hewan-hewan pun harus mendengar. Tolong perhatikan ini. Nanti kita akan belajar. BIS. Marilah berkumpul. Hai bangsa-bangsa. Dan dengarlah. Biarlah seluruh bumi. Dan semua yang hidup di dalamnya. Datang dan mendengarkan. Bumi dan semua yang hidup di dalamnya. Datang dan mendengar. Jelas? Enggak cuma manusia. Binatang, semua jenis hewan, semua jenis tumbuh-tumbuhan. Mendengar. MELT. Hai bangsa-bangsa. Mendekatlah untuk mendengar. Dan umat, perhatikanlah. Biarlah bumi dan segala isinya mendengar. Bumi ya. Dunia dan segala hasilnya. Woi. Hai bangsa-bangsa. Mendekatlah untuk mendengar. Hai suku-suku bangsa, perhatikanlah. Biarlah bumi dan segala isinya mendengar. Dan dunia dan segala yang dihasilkannya juga mendengar. Yang terakhir. Datanglah, dekatlah wahai bangsa-bangsa untuk mendengar. Wahai suku-suku bangsa, perhatikanlah. Bumi dan segala isinya mendengar. Dunia dan segala yang dihasilkannya. Saudara, pertama saya belajar ayat ini, saya tuh kagum. Apalagi terjemahan lama menekankan segala orang kafir. Nah, saya ingin meyakinkan setiap kita, anak-anak Bapa di surga ini. Kalau bumi, kalau tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua isinya yang dari bumi, itu artinya dari dalam tanah, dan yang tinggal di atas dunia ini, mendengar. Begini logikanya. Kalau kepada orang-orang kafir, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, kepada semua penduduk bumi, Yahweh Tuhan Bapa kita di surga mau berbicara, mengajak semua mendengar. Enggak mungkinlah saudara dan saya sebagai anak-anaknya itu enggak diajak bicara oleh Bapa di surga. Betul tidak? Enggak mungkin. Kita ini miliknya kepada yang seperti itu. Dunia dengan isinya, bumi dan segala yang dihasilkannya mendengar. Bahkan diajak, ayo datang mendekat.
Ini kan luar biasa. Walaupun judulnya menakutkan, memang pasal 34 ini untuk hukuman termasuk Edom. Tapi Papa tetap memberi kesempatan untuk kita mendengar, untuk kita mendekat. Maafkan saya, saudara-saudara yang di LP, dan termasuk kita semua. Ya, izinkan saya mengatakan ini. Sebelum setiap kita melakukan kesalahan, sebelum setiap kita melakukan tindakan yang gak benar, sebelum setiap kita melakukan kejahatan, percaya atau tidak, setuju atau tidak, kalau saya katakan, pasti kita mendengar suara dulu. Betul tidak? Entah itu suara siapa, kita tidak mempersoalkan. Yang jelas ada suara. Sehingga kita melakukan sesuatu itu. Baik untuk melakukan yang benar, maupun untuk melakukan yang salah. Coba saudara renungkan kalimat ini. Pasti ada suara yang datang ke hidup kita. Pasti ada suara. Saya berharap ada seorang dokter yang sudah sekian belas bulan tidak bisa tidur. Maaf, dokter saudara. Nah, berapa waktu yang lalu dokter ini gabung dengan pelayanan Zoom ini. Mendengar firman yang Tuhan sampaikan. Dia lalu kontak saya. Dokter, bayangkan. Tapi sudah sekian belas bulan setiap malam mengkonsumsi obat tidur. Lalu saya tanya. Yaitu dia cerita, ada suara di otak saya nggak bisa berhenti. Masih ingat berapa waktu yang lalu kita belajar? Maka itu semua kita hari ini yang belajar perhatikan. Telinga jasmani kita cuma 2. Tapi telinga di otak kita, itu banyak sekali. Tolong dicatat. Telinga jasmani kita cuma 2. Tapi telinga di otak kita, itu banyak sekali, saudara. Maka itu, firman hari ini, saya baca lagi. Maaf. Firman hari ini, Yesaya 34 ayat 1. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah. Dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Ya, saya baca langsung ayat. Biarlah bumi dan segala isinya mendengar. Dunia dan semua yang dihasilkannya juga mendengar. Nah, sekarang masalahnya, kepada siapa kita memberikan telinga-telinga kita yang gak cuma 2 ini kiri kanan, di samping kiri kanan kepala kita. Ternyata di otak kita ada banyak suara-suara yang lain. Yang bisa didengarkan oleh telinga di pikiran ini. Berbahagialah setiap kita. Kalau kita hanya mau memutuskan mendengar suara Tuhan kita lewat firman-Nya. Saudara, semua kita pasti tahu. Ketika Tuhan Yesus dicobai. Oke? Masih ingat ya? Ketika Tuhan Yesus dicobai. Nah, tolong perhatikan. Jangan membayangkan ketika Tuhan Yesus sedang lapar, haus, karena 40 hari, 40 malam tidak makan. Jangan dibayangkan, ada makhluk hitam besar, pakai taring misalnya, pakai tanduk. Enggak,
Yang datang bukan makhluk. Yang datang bukan bentuk apapun. Saudara, secara psikologi, peristiwa pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu bisa dibuktikan dengan semua teori psikologi atau rumus psikologi. Kok bisa? Catat. Ayat 2 berkata, Matius 4, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Itu Matius 4 ayat 2. Nah, ini psikologisnya. Ya. Ya, saya akan baca 5 terjemahan langsungan supaya saudara tahu. Sambil membaca, ini ada komen bagus sekali dari Parigi ini ya. Ya, dari Parigi. Oke, Mike, Bapak baca. Betul sekali, saya pernah alami ketika menemukan HP, ada bisikan, cabut baterainya. Tapi hati saya katakan, jangan. Pas yang punya telepon, saya suruh ambil di gereja. Yang punya HP bilang, masih ada orang baik. Oh, ini sempat menemukan HP ya. Puji Tuhan. Oke. Nah, dengar. Ini Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Dan dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Sesudah itu ia menjadi lapar. Oke, semuanya sama. Ini psikologis. Bayangkan, Tuhan kita puasa di padang gurun. Berarti nggak ada satupun pohon. Oke? Nggak ada rumah. Apalagi warung es. Maaf, intermezzo saja. Orang kepanasan dan lapar dan haus. Nah, ini ilmu jiwa, psikologi. Maaf. Wajar nggak kalau halusinasi? Karena lapar, karena haus. Nggak ada tempat untuk berteduh. Nggak ada minuman, nggak ada makanan. 40 hari. Orang Jawa bilang gerambiang. Aduh, aneh-aneh ini pikirannya. Halu, anak muda bilang halu, halusinasi. Nah, saudara, yang datang bukan makhluk besar hitam yang menakutkan, bukan. Puji Tuhan dari Lapas Metro, ayo pada duduk. Terima kasih. Tambah lagi yang mau mendengar, belajar firman Tuhan dari Metro, puji Tuhan. Jadi yang datang itu suara, saudara. Dari mana saya bisa mengatakan itu suara? Tuhan Yesus. Oh, ini ada terjemahan Amplified. Makasih Edi. After he had gone without food for 40 days and 40 nights, he became hungry. Ya, jadi 40 hari 40 malam, ya lapar. Nah, halusinasi. Semua kita pasti pernah mengalami itu. Nah, apalagi kami tinggal di Papua. Aduh, kalau sudah datang itu, istilahnya ya, Tante Malaria, Tante Maria. Saudara, panas kami itu tinggi. Nah, begitu panas tinggi, mulai itu ngomongnya sudah ngaco, bukan mabok. Saya nggak ngitung seberapa banyak kali kena malaria di Papua. Aduh, apalagi kok kena yang tropika, itu kejam tropika itu, saudara. Aduh, ngeri sekali. Nah, itu halusinasi. Datanglah suara-suara karena lapar, haus. Nah, saudara perhatikan, dari mana saya bisa berkata itu suara? Karena ketika setan berbicara, coba lanjutan ayat yang keempat. Ya, ayat 4. Apa itu kata si setan? Matius 4 ayat 4. Maka itu hari ini penting suara siapa yang kita mau dengarkan. Ayat 4-an. Ya.
Oh, ayat 3 dulu. Karena ini sudah jawaban Tuhan Yesus. Ayat 3 dulu, maafan. Ayat 3 dulu berarti. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus. Ngomong ya, pakai suara. Ingat tadi Yesaya 34 ayat 1. Datang, mendekat. Dengar aku mau ngomong apa. Si pencoba itu dan berkata kepada Yesus. Jika engkau anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu menjadi roti. Ada suara yang didengar Tuhan Yesus. Ayat 4. Nah, ini yang saya berani menjawab. Tetapi Yesus menjawab. Ada tertulis. Begitu Tuhan Yesus ingat apa yang tertulis, yaitu firman Tuhan, dia ucapkan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Maaf, yang keluar dari mulut orang, maaf, itu ada 2 jenis. Ya, 1 kata-kata, 2 ludah. Maaf ya. Nah, ludah ini termasuk yang kotor-kotor. Sumpah serapah. Maaf. Muntah kalau kita lagi sakit. Maka itu ketika kita mendengar suara-suara yang lain, bukan suara Tuhan. Belajarlah seperti Tuhan Yesus. Suara yang masuk, lawan dengan suara. Suara setan yang masuk, lawan dengan suara firman Tuhan. Saudara dan saya berani mengatakan seperti Tuhan Yesus. Hei setan, sudah tertulis. Ada tertulis. Kalau bahasa hukum sekarang ini hitam di atas putih. Itu artinya kuat. Sudah tertulis. Maka itu kalau di pengadilan, para pengacara itu sangat teliti memperhatikan semua kata-kata. Baik kata-kata saksi, baik kata-kata penuntut umum, baik kata-kata si terdakwa. Itu diperhatikan. Dan seorang ahli hukum harus teliti mendengar, sebab satu kata saja yang terucap salah itu sah dan itu bisa menjadikan hukumannya ringan atau berat. Maka itu kalau di pengadilan nggak bisa berkata, oh maaf saya salah bicara. Tidak ada ampun. Semua yang sudah dikeluarkan dari mulut, yang pernah terlibat di pengadilan pasti ngerti. Semua yang sudah dikeluarkan dari mulut, itu nggak bisa ditarik balik. Itu sudah sah. Nggak ada berkata, maaf, ya VMD, dalam kitab suci. Nah itu dia ya. Coba saya baca yang dari versi membaca dengan mudah. Makasih Mike, kamu kirimkan itu. Jawab Yesus kepada setan itu. Dalam kitab suci ada tertulis. Nah, ada tertulis. Jadi kata-kata itu jangan dianggap enteng. Maka itu kalau Papa di surga mengajak kita, ayo dekat-dekat sini. Dengarkan, Papa mau bicara apa? Tuhan mau bicara apa? Sampai seluruh isi bumi yang dihasilkan dari bumi mendengar. Semua yang hidup di atas dunia dengar. Ada tips keren. Saya baca, makasih Suman. Suara si kunyuk dilawan dengan suara firman Tuhan. Siap dipraktekkan. Iya. Nah begini prakteknya. Contoh sedikit. Ada orang gak bisa tidur. Nah salah satu penyebab umum orang gak bisa tidur. Saya juga pertama dengar kasus itu. Saya tuh heran, kok bisa ya si kunyuk itu kurang ajar betul ngomong. Saya nggak tahu siapa yang pernah punya pengalaman atau mendengar temanmu bicara. Jadi waktu itu saya bertemu orang nggak bisa tidur. Terus saya tanya,
Apa yang menyebabkan saudara itu takut tidur? Dia itu bukan gak bisa tidur, tapi takut untuk tidur. Padahal ngantuk sekali. Begitu dia mulai lep, dia bangun lagi. Enggak, aku gak mau tidur. Aneh bukan? Ada orang takut tidur. Sampai dia gak bisa tidur. Ternyata masalahnya sepele sekali. Saya takut mati kalau ketiduran nanti. Loh, saya kan gak ngerti sejarahnya. Ternyata dia cerita dalam keluarga besarnya. Ada 2 orang yang meninggal waktu tidur. Nah, sejak itu setan bicara di pikirannya. Jangan tidur ya. Kalau tidur kamu mati loh. Jangan tidur. Saudara, karena suara si kunyuk itu diperhatikan. Oh ya, saya lupa. Ini ada Ibu Ida Karundeng di Jember yang sedang ada di rumah sakit. Sesudah nanti kami berdoa ya untuk sesudah. Tuhan menjamah, Tuhan melawat. Jadi karena ada 2 orang dari keluarga besarnya yang meninggal waktu tidur, setan ngomong, jangan tidur ya, nanti kamu mati. Saya rasa geli saudara, karena buat saya ini kasus aneh. Ada orang takut tidur, takut kalau dia mati. Lalu saya ajari. Ya, dalam Kolose 3 ayat 3. Ya, Kolose 3 ayat 3. Sudah tertulis. Ada tertulis. Ini loh caranya menghadapi si kunyuk itu. Yang suaranya ngomong terus. Apa itu? Ada tertulis. Apa tulisannya? Kolose 3 ayat 3. Sebab, nah tolong masing-masing menyebut namanya dari kata kamu. Kalau saya baca begini. Sebab Daniel Alexander telah mati. Sudah, cukup kalimat itu saja. Nah, sebut namanya masing-masing. Siuman telah mati. Ya, ini ada saudara dari Surabaya. Dan yang komen itu. Nah, terus saya ngomong kepada dia. Dan hidupmu, hidup saya, hidup saudara, tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. Terus saya tanya begini. Lucu atau bodoh? Maaf. Kalau ada orang sudah mati, tetapi dia takut mati. Ayo jawab. Ini lucu atau bodoh? Maaf ya saudara. Kalau ada orang sudah mati, terus dia takut mati. Nah, puji Tuhan, ada yang komen di Facebook. Sebut namanya. Sebab David telah mati. Betul. Nah, kalau orang itu sudah mati, ngapain takut mati? Itu nggak cuma lucu. Maaf. Tapi double-double on. Maaf saya berkata. Yang sudah mati kok takut mati. Betul. Dan hidup saya sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu cara menghadapi suara si kunyuk itu. Ada lagi orang hidupnya takut, khawatir, nggak bisa tidur. Takut miskin. Aduh, saya bilang, miskin nggak perlu ditakutkan. Sebab kita ini waktu masuk ke dunia, kita ini miskin total. Maaf. Ada nggak bayi lahir langsung pakai celana? Mentang-mentang bapaknya punya pabrik tekstil. Betul? Nah, kalau kita ini semua lahirnya sudah telanjang. Kita itu kan miskin total. Oh, luar biasa. Oh, ini ada yang komen. Ada yang cerita. Saya juga kalau dinas suka nggak bisa tidur di hotel. Padahal sudah berdoa dan menenangkan pikiran. Nah, mulai hari ini baru lawan kata-kata itu dengan firman Tuhan. Oke, ada yang tambah lagi. Sebab Yuli sudah mati. Dan hidup Yuli tersembunyi dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Betul, Zek. Lahir kita memang miskin. Tidak punya apa-apa. Telanjang bulat. Mengapain takut miskin? Maka itu, tiap kali si kunyuk itu bicara apa saja di telinga pikiran kita, lawan. Nggak punya uang. Maaf, si kunyuk bilang, mencuri aja. Itu rumah kosong, masuk aja.
Itu loh, ada orang sendirian bawa tas, itu isinya duit, rampok saja. Maaf ya saudara. Ini yang kita harus perhatikan. Oke, terjemahan Amplified. Makasih Ed. But Jesus replied, it is written and forever remains written. Nah, ini terjemahan Amplified. Sudah tertulis dan untuk selamanya tetap tertulis. Terima kasih. But Jesus replied, it is written and forever remains written. Ya sudah, untuk selamanya. Artinya firman Tuhan itu kekal. Ini Pak Pendeta Wim dari Denpasar. Nambahi gigi saja nggak punya waktu lahir. Maka itu kalau sudah tua meninggal, ompong lagi. Kalau ada orang tua meninggal giginya lengkap, mungkin itu gigi palsu. Maaf, intermezzo saja. Jadi kita ini nggak punya apa-apa. Jadi mulai hari ini kita belajar, kalau ada yang masih khawatir ini takut itu, karena ada suara-suara. Ini yang kita harus perhatikan. Jelas ya? Ya, hidup mati manusia di tangan Tuhan Yesus Kristus. Ini Ibu Nenggolan memberikan jawaban. Ya, kita lanjut. Masih ingat kisah Nuh? Ya. Wah, Nuh itu punya pengalaman yang luar biasa. Saudara, kita baca dulu kesaksian hidup Nuh. Kejadian 6 ayat 24. Aduh, saya suka sekali melihat firman ini. Kejadian 6 ayat 24. Langsung 5 terjemahan itu. Nanti kita akan belajar. Nuh itu luar biasa hidupnya. Saya cek dulu. Oh, 22. Maaf, bukan 24. Kejadian 6, 22. 5 terjemahan. Nah, ini yang kita harus lakukan dalam hidup. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah Nuh melaksanakannya. Dia melaksanakan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka dibuatlah oleh Nuh setuju dengan segala perkara firman Tuhan kepadanya. Demikianlah dibuatnya. Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya, maaf, kalau masih bunyi ini. Oh, ya. Terjemahan MILT ini penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik. OBSO, ya, MLT. Dan Nuh melakukannya seperti semua yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Demikianlah dia melakukannya. Nuh melaksanakan semua itu sesuai dengan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Maka sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepadanya, sebegitulah yang dilakukan oleh Nuh. Nah, saudara, sekarang pilihan kita, bagaimana kita akan mengikuti suara Tuhan atau suara kita atau suara si kunyuk. Itu pilihan kita. Maka itu saudara, ketika Nuh mentaati semua, ya tepat melakukan seperti yang diperintahkan. Berapa hari yang lalu di grup Korak, ada tulisan dari anak saya Finis. Waktu dia harus masang visat. Tahu ya? Visat itu sebuah piringan kecil. Ya, biasanya dipakai untuk ATM-ATM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, yang paling penting bukan alatnya merek apa, harganya berapa. Tapi pointing. Mengarahkan titik itu ke arah satelit. Nah, itu yang paling sulit. Karena kan kita nggak lihat satelitnya di mana. Ini di bumi. Satelitnya ada di atas.
Nah waktu Venus nulis itu bagus sekali. Saya harap yang di grup Porak masih ingat tulisan Venus itu. Nah percuma dipasang kalau tidak tepat. Pointingnya, mengarahkannya tidak tepat. Nggak nyambung. Nah begitu pula hidup ini. Kalau kita tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkannya, rugi dalam hidup ini. Ya, saya harap suara jelas mengerti fakta ini. Oke, ini ada terjemahan Amplified. So Noah did this according to all that God commanded him. That is what he did. Nuh itu mengerjakan segala sesuatu seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ya, ada komen lagi, sadar diri, percaya yang tertulis. Oh, puji Tuhan, Roma 14, 8 dan 9. Puji Tuhan. Maka itu saudara, dalam hidup ini penting sekali. Suara siapa yang kita harus ikuti. Puji Tuhan, kalau semua kita mengikuti tepat seperti yang Tuhan perintahkan itu. Indah ya, kalau kita mentaati semua yang Tuhan perintahkan, tepat. Jangan miring kiri, miring kanan. Dengarkan suara siapa. Ingat pada zaman Nuh. Zaman itu belum ada fakultas perkapalan. Mana Nuh pernah kuliah perkapalan? Belum ada kampusnya. Terus, Nuh bisa buat kapal sebesar itu. Karena yang belum pernah tahu ini dahsyat sekali. Zaman Nuh, hujan itu belum pernah ada. Jangan lagi hujan, gerimis saja itu belum ada. Tiba-tiba Papa berfirman, Nuh, buat kapal ya, ukurannya begini. Dan tambahnya lagi. Aduh, kalau saya ingat hidup Nuh itu hebat. Belum ada gergaji, censo, belum ada palu, belum ada paku, belum ada lem. Bayangkan. Kapal itu mengapung sekian bulan. Hampir setahun. Nggak bocor. Nuh belum punya alat-alat navigasi. Belum ada kompas. Nggak pakai layar. Ayo, bayangkan. Kalau nggak mendengar suara dari surga. Detail ukurannya. Wih, luar biasa saudara. Nggak ada mekanik. Betul, Mike. Belum ada teknologi. Maka itu proyek Bahtera Nuh itu 120 tahun. Nggak bisa bayangkan. Sabarnya Tuhan menunggu kita. 120 tahun. Modalnya Nuh hanya taat atas suara yang dia dengar. Bersyukur kepada Tuhan bagi semua saudara yang sudah berapa minggu ini ngikutin belajar bersama saya. Maka saudara perhatikan intinya apa yang saya belajar adalah mendengarkan suara Tuhan. Serius. Saya kalau mau ngajar juga selalu tanya, Bapak, kami belajar apa? Dan dia tunjukkan. Indah sekali. Maka itu kesaksian-kesaksian yang sering saudara dengar. Saya bisa ini, bisa itu, harus begini, harus begitu. Karena mendengar. Ada yang komen, pahit-pahit dikit Pak. Karena suara kebenaran Tuhan tidak selamanya indah. Tapi semua harus kita lakukan dengan mengucap syukur. Amin.
Saudara, ini hal yang luar biasa. Yang Tuhan ingin. Kapal Nuh gak bisa tenggelam. Kapal Titanic yang mewah. Dan luar biasa bisa kandas. Betul. Karena Nuh mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Detailnya ditunjukkan. Tanpa sekolah perkapalan. Sulit membayangkan sesuatu yang tidak pernah dilihat. Betul. Tapi anak-anak kecil tidak pernah mengalami kesulitan untuk melakukan apa saja. Karena anak-anak kecil senang mencoba. Betul tidak? Kejadian 12 ayat 1. Ya, Kejadian 12 ayat 1. Kenapa ada bangsa Israel yang sekarang sangat-sangat, walaupun mereka keras kepala, kurang ajar kepada Tuhan. Tapi lihat, bangsa ini luar biasa. Karena ayat ini. Telin, papa senang kamu gabung. Ini anak saya dari Kalimantan, suku Dayak Kalimantan Utara. Telin, sudah lama ini papa nggak dengar kabarmu. Bagaimana kamu masih PKL sekarang? Ya, lihat. Kalau tidak ada Kejadian 12 ayat 1, tidak ada bangsa Israel di dunia. Kalau nggak ada Israel, maaf, tidak ada kemajuan teknologi sehebat sekarang. Dari mana mulainya bangsa itu lahir? Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Ini luar biasa. Lagi sekali, nggak usah dibukaan, papa cuma nyebut. Tema kita hari ini, mendengar, mendekat, melakukan. Yesaya 34 ayat 1. Nah, bangsa yang hebat, yang ada di dunia, yang namanya Israel, ternyata dimulai dengan sebuah peristiwa. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Maaf ya. Kalau saudara yang di LP mau jujur. Dan semua kita yang sedang melakukan kesalahan. Ini kalimat gak enak. Yang sedang melakukan kesalahan. Dan semua kita yang pernah berbuat salah. Setuju tidak kalau saya katakan dengan Kejadian 12 ayat 1. Pasti sebelum saudara dan saya melakukan sesuatu. Pasti ada yang berkata-kata. Di hati kita atau di pikiran kita. Coba aja, coba aja. Berapa kali kita berkata, toh gak ada yang tahu. Ada suara. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Ini permulaan bangsa itu. Ya, ada komen di Facebook saya baca. Banyak orang melakukan sesuatu dalam pelayanan tidak lagi mendengar suara Bapa, tapi lebih fokus pada program pikiran sendiri. Tapi begitu pandemik ini datang, program-program manusia walaupun dengan kalimat untuk Tuhan, buat Tuhan, bubar semua dengan pandemik ini datang. Karena sampai hari ini sebagian besar gereja belum bisa ibadah tatap muka, masih online. Jadi saudara, baik maupun benar, salah maupun betul, baik maupun buruk, jahat ataupun baik, yang kita buat selalu dimulai dengan sebuah suara. Sebuah suara. Dan itu suara siapa? Puji Tuhan Siung, Papa senang ini anak saya dari LA ikut gabung. Ya salam ya buat semua, buat Yeni, buat cucu-cucunya Papa.
Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Nah, yang unik, ketika Papa di surga berfirman kepada Abram, ini yang luar biasa. Ternyata Abram itu belum kenal kepada siapa yang ngajak dia bicara. Wah, ini lebih gila lagi. Bagaimana ada suara yang gak ada orangnya memberitahu Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah papamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, ini sulit. Tapi karena ketaatan Abram, ada bangsa besar lahir di dunia dan juru selamat dunia dari sini. Dari ketaatan. Ini yang luar biasa. Ya, saya bilang kan sebagian besar. Ini ada yang cerita, ada gereja di Jawa Tengah tetap tatap muka. Saya bilang kan sebagian besar. Saya bilang enggak semua gereja. Oke? Nah, jadi kita harus menyadari suara siapa yang kita dengar. Kalau ada yang belajar antropologi, saya titip tambahan pengetahuan ini. Antropologi itu ilmu dari kata antro. Antro itu manusia, asal usulnya, budayanya, dan semuanya. Beda dengan biologi. Nah, antropologi itu dibuat kagum. Saya ulangi, antropologi dibuat kagum. Kenapa? Satu-satunya bangsa di dunia. Satu-satunya. Yang secara ilmu pengetahuan bisa diteliti, ditelusuri sampai jauh. Bangsa itu ditelusuri, titik pertama itu dimulai dari siapa? Saudara dengar. Satu-satunya bangsa di dunia yang bisa ditemukan titik pertamanya, dia lahir dan dari mana asal usulnya, itu hanya bangsa Israel. Dan titiknya itu Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Saudara, ini luar biasa. Bangsa Mesir yang hebat di zaman dulu. Bangsa Tiongkok yang hebat sampai hari ini. Enggak pernah bisa diketahui asal usulnya dari mana. Udah campur aduk. Ini hebat saudara. Satu titik ketahuan asal usulnya. Karena Abram mendengar Yahweh berfirman kepada dia. Jadi mulai hari ini kalau semua kita betul-betul mau mendengar firman Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi. Kuping cuma 2 di kiri kanan. Tapi yang di otak ini banyak kuping, banyak telinga. Kepada siapa? Kita serahkan telinga-telinga kita ini untuk berbicara. Sehatlah kita, berbahagialah kita, jadi orang hebatlah kita. Kalau kita rajin dan selalu memberikan telinga-telinga kita ini hanya kepada satu sumber, yaitu firman Tuhan. Berbahagialah kita. Saya lanjut sedikit Abram. Sepakat ya Mike? Puji Tuhan. Abram, dengarkan. Ketika saudara dan saya punya sahabat baik, orang kaya lagi, konglomerat, itu memerintahkan. Misalnya kepada saya, Daniel, besok kamu pindah bersama istrimu, bersama anak-anakmu, kamu berangkat ke bandara, bawa semua perlengkapanmu. Saya tanya, kemana? Enggak usah tanya, kamu berangkat dulu sampai bandara.
maaf, sekenal-kenalnya kita dengan seseorang. Dan sekaya-kayanya orang yang menyuruh kita untuk pergi. Jujur, langsung berangkat atau tanya-tanya dulu? Diskusi dulu dong. Loh, kamu itu nyuruh aku sekeluarga pindah, tapi kamu gak pernah beritahu suruh kemana? Walaupun kenal. Pasti diskusi dulu, naik lagi. Saya pendeta, misalnya saya berkata. Ini saya punya istilah, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Berarti pendeta beneran enggak? Seorangnya pendeta, gimana tadi saya ngomong? Ya, seorang pendeta, pokoknya begitulah, saya jadi bingung. Tuhan berbicara, hai hambaku, besok ajak keluargamu ke bandara, ke airport. Aku mau tunjukkan kamu ke negeri baru, ke tempat baru. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Kalau dia sadar, yakin itu suara Tuhan yang menyuruh dia pergi bersama keluarganya. Mari semua kita jawab. Langsung pergi atau diskusi dulu. Doa puasa dulu. Cari kehendak Tuhan dulu. Minta peneguhan kepada teman-teman yang lain. Wajar. Abram ini disuruh oleh satu pribadi yang namanya Yahweh, tapi Abram belum kenal siapa Yahweh. Karena menurut Yosua 24, ketika Abram pertama kali dengar Yahweh berfirman, ditulis di Yosua 24 bahwa dia itu masih di tanah Ur Kasdim, sekarang Irak. Yang penyembah berhala. Jadi nggak kenal siapa ini. Nah ini loh saudara. Berbahagialah setiap kita. Kalau saudara dan saya yang sudah jadi anak-anak Bapa di surga. Dan kita mau taat, mengizinkan suara Bapa kita saja. Hidup ini luar biasa. Saya kembali sedikit ke pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Jadi yang datang saat itu sampai 3 kali. Itu bukan dalam bentuk makhluk hitam besar yang menakutkan. Bukan. Itu halusinasi. Setan datang ngomong begini begitu 3 kali. Kapan setan gugur dan kalah? Ketika Tuhan Yesus selalu memulai jawabannya. Ada tertulis. Itu luar biasa. Saya ulangi terjemahan Amplified tadi. Hebat sekali. Ya, coba saya baca lagi terjemahan Amplified. Ya. But Jesus replied, it is written. Ini tertulis, hitam di atas putih. Done and forever remains written. Dan selamanya tetap tertulis dan itu kekal. Itu kekuatan firman di dalam hidup kita. Selalu. Saya saksi sedikit. Yusuf, Kefas, ya saya besok Papa akan ke Tegal. Ada pemberkatan nikah. Nah, saya punya anak kembar. Tapi mereka sudah yatim piatu. Yang satu ada di Makassar. Nah, ini besok yang satu ada di Tegal akan menikah. Ya. Nah, terus saya ini mau pulang balik ke Nabire. Tapi selalu ada yang tahan dulu. Kenapa saya pikir? Ya udah. Saya tunggu. Nah, minggu yang lalu ya belum tahu besok Papa akan tanya. Mungkin iya. Minggu yang lalu akhirnya Roh Kudus bicara, ya udah. Tanggal 23 hari Selasa subuh ya, itu pesawatnya jam 1.40. Jadi saya Senin malam ke bandara,
untuk pulang. Akhirnya saya pesan tiket ke teman saya. Nah, memang saya tahu ada satu anak saya lagi dari Palangkaraya akan menikah tanggal 22 di Bali. Tapi gereja lain yang memberkati, bukan saya. Saya yang doa untuk mereka, banyak masalah. Ya udah. Tiba-tiba setelah saya dapat tiket itu, tahu dia tuh kontak saya. Dengan berat hati dia bilang, dia itu anak yatim, gak punya papa. 7 tahun yang lalu saya ketemu dia di Palangkaraya dan sejak itu dia jadi anak saya. Ternyata setelah saya beli tiket itu dia ngomong, "Pak, aduh saya ini gak enak minta papa." Ya maklum dia bilang karena saya pasti gak bisa ngongkosi papa. Dia pikir saya ada di Papua. Kenapa? Bisa nggak nanti kalau saya menikah, papa nemanin saya sebagai wakil papa saya. Waktu saya masuk menuju ke altar, papa yang nuntun. Saya tanya, kamu menikah jam berapa? Karena papa harus balik ke Nabire malamnya. Wih, kaget. Saya juga kaget, dia juga kaget. Jadi saya masih sempat, pagi-pagi saya akan berangkat ke Denpasar dari Jakarta. Selesai pemberkatan nikah saya balik ke Jakarta, cuma tunggu di bandara Cengkareng, lalu saya harus balik ke Nabire. Saya sampai kagum, wih ketika dia dengar itu, dia senang sekali. Sebetulnya sudah lama saya itu minta papa ingin mendampingi saya waktu saya maju ke altar. Kenapa kamu gak mau bilang? Ya sudah. Tapi toh yang penting sudah terjadi, akan terjadi. Jadi besok berkati pernikahan di Tegal. Lalu hari Senin sore saya nemanin anak saya. Nah inilah salah satu contoh bagaimana untuk kita mentaati. Ada yang komen. Kalau dapat suara untuk pergi dalam keadaan nyaman, dengan fasilitas yang cukup, maka pendeta itu akan tengking suara itu. Dalam nama Yesus, pergi engkau. Ini guyon, tapi ini betul. Jadi ingatnya, suara siapa yang kita perhatikan, yang kita taati. Oh ini ada yang merangkum. Rangkuman firman hari ini. Tuhan menghendaki kita mendekat mendengar suara Tuhan. Tepis suara yang lain. Karena suara yang lain itu menyesatkan kita. Hendaknya kita taat pada perintah-perintah Tuhan. Seperti Nuh melakukan semua perintah dengan tepat. Seperti Abraham yang taat pada suara Tuhan. Puji Tuhan. Serius saudara. Nah pasti ada yang bertanya. Ya bagaimana cara saya bisa mendengar suara Tuhan? Maaf. Awal tadi saya sudah katakan. Yesaya 34. Itu Tuhan marah kepada bangsa-bangsa yang melawan Tuhan termasuk Edom. Ingat tadi saya katakan. Kepada orang-orang kafir, terjemahan lama loh. Tuhan bisa berfirman. Masa kepada kita anak-anaknya dia gak mau bicara? Gak mungkin. Saya baca lagi ya, terima kasih An. Terjemahan lama bagus. Hai segala orang kafir. Wih, orang kafir loh. Datanglah, hampir akan mendengar. Hai segala bangsa, berilah telinga. Baiklah dunia pun mendengar serta segala isinya. Dan bumi serta segala yang terbit daripadanya. BIS, marilah berkumpul. Hai bangsa-bangsa, dan dengarlah. Biarlah seluruh bumi dan semua yang hidup dalamnya datang dan mendengarkan. Saya harap kalau ada di antara kita yang ikut belajar sekarang ini masih kesulitan mendengar suara Tuhan, imani firman ini. Kepada yang tidak percaya Tuhan saja Tuhan mau berfirman. Masa kepada kita anak-anaknya dan miliknya dia enggak berfirman? Maka itu hal yang pertama. Bagaimana saudara bisa mendengar suara Tuhan? Percayalah Papa yang ingin bicara kepada kita. Karena kita miliknya, kita anaknya. Yang kedua,
Jangan terlatih, dengar kata ini. Jangan terlatih mendengar suara-suara kunyuk, suara temanmu, suara hatimu, dan suara-suara setan yang lain. Stop. Latihlah diri hanya memberi satu suara yang berhak mengatur hidup kita, yaitu suara Tuhan. Ini yang luar biasa. Ada komen, ada penegasan. Hai, datanglah. Berarti itu suara Tuhan, tidak semuanya yang indah-indah. Oh betul. Nggak mungkin suara papa kita yang indah-indah. Kalau dia lagi marah kepada kita, dia tegur kita. Nggak indah itu suaranya. Suara kemarahan. Amplified. Come near. Datang dekat. You nations. Hai bangsa-bangsa. To hear. And listen. Dan dengar untuk mendengar. Dan datang perhatikan. Oh bangsa-bangsa. Let the earth and all that is in it hear. Jadi semua yang dari dalam bumi pun mendengar. Termasuk dunia ini. Oh, puji Tuhan. Oh, ada terjemahan yang lain bahasa Inggris. Draw near, O nation. Come near, you nation, and listen. Semuanya sama. Ya, jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan pun bisa. REB, approach you nation. Dekati aku dan dengarkan. Puji Tuhan. Jadi saudara mulai hari ini, ayo. Nggak usah ragu-ragu. Papa pasti bicara kepada kita semuanya. Karena dia sayang kita. Jadi yang sudah sempat. Maaf. Yang sudah sempat. Salah mendengar. Ya, maafkan saya. Yang sudah sempat salah mendengar. Ayo hari ini saudara dan saya belajar. Hanya memberi telinga, hanya memberi tempat, hanya memberi kesempatan, hanya memberi fasilitas terutama kepada Papa di surga. Tidak boleh suara-suara ya yang lain. Setuju untuk itu? Ya harus, tidak bisa tidak. Maka itu ayo mulai hari ini saudara dan saya ya belajar mentaati semua yang Tuhan katakan. Wih, hidup ini pasti indah kalau saudara mau mentaati apa yang Tuhan katakan kepada kita mulai hari ini. Jelas ya saudara? Ayat terakhir. Supaya kita tidak salah di dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita lihat ini ayat yang terakhir. Kejadian 6 ayat 9. Kiranya Tuhan menemukan kita seperti Nuh ini. Kejadian 6 ayat 9. Terima kasih Pak Pendeta buat firman hari ini. Kepada bangsa-bangsa Tuhan mau bicara. Apalagi pada kita. Dia pasti mau bicara. Duduk diam. Dengar suaranya yang lemah lembut itu Tuhan kita. Terima kasih. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Hebat. Ayat. Inilah keturunan Nuh. Nuh adalah orang yang benar. Tidak bercela pada zamannya. Dan Nuh berjalan dengan Tuhan. Maka inilah anak buah Nuh. Maka Nuh itu seorang yang benar dan tulus hatinya. Nuh tidak berbuat maaf. Tulus hatinya di antara orang zamannya. Dan Nuh itu hidup dengan Tuhan. BIS. Inilah riwayat Nuh yang mempunyai 3 anak laki-laki. Yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nuh tidak berbuat salah. Dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Tuhan. Inilah,
Nanti saya baca yang VMD ya. Oke. MLT. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Inilah riwayat Nuh, seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup. Ya, sebentar. Oke. Nuh hidup dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini yang VMD, versi membaca dengan mudah. Inilah sejarah keluarga Nuh. Ia seorang baik selama hidupnya dan selalu mengikuti Tuhan. Untuk bisa mendengar suara Tuhan hanya dalam keheningan, dan kita setiap hari harus membawa surat cinta Tuhan dan menjadi pelaku firman. Dan kita harus menjadikan rema dalam hati, yaitu kasihlah Yahweh Tuhanmu. Puji Tuhan. Jadi ayo kita berlomba-lomba menjadi seperti Nuh, seperti Abraham. Yang mau taat, yang mau nurut. Kalau itu yang kita kerjakan. Oh puji Tuhan, syukur. Cukup banyak saudara-saudara yang gabung. Mendengar suara Tuhan ketika kita selalu mendengar firman setiap hari. Itulah suara Tuhan yang kita dengar betul. Kenapa banyak orang takut dengan COVID? Karena begitu pagi-pagi bangun cari HP, cari berita. Yang mati berapa hari ini? Yang positif berapa? Semuanya dikumpulin tentang COVID itu. Ya sudah. Akhirnya suara Tuhan pasti hilang. Dari Calgary ada tanya. Koden, apa sih yang membuat orang ada yang bisa mendengar suara Tuhan dengan mudah dan ada yang tidak? Kalau kita dengar suara Tuhan, dan memerintahkan untuk berbuat sesuatu, tapi kita merasa bahwa itu sulit untuk dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Saya jawab pertanyaan ini. Justru suara papa kita itu seringkali yang sulit. Contoh, Nuh dengar suara buat kapal. Bukan kapal-kapalan dari kertas. Sulit, Eli. Abraham dengar suara. Pergilah kamu. Sulit. Musa dengar suara. Balik kamu ke Mesir. Musa ketakutan. Saudara, syaratnya cuma satu. Bukan cuma saudara kita dari Calgary, Kanada yang saya akan jawab. Tapi semua kita. Papa hanya membutuhkan mencari yang nurut. Enggak banyak diskusi. Enggak banyak arguing, argumentasi, tidak banyak tanya. Kalau papa bicara, ingat kita berapa kali belajar? Ingat sistem militer? Prajurit yang diperintah oleh komandannya hanya ada 2 kata. Siap, laksanakan. Enggak boleh ada kata lain. Enggak boleh gini, maaf, istri melahirkan. Maksudmu? Maaf, anak kecelakaan. Maksudmu? Nggak boleh. Harus taat. Harus nurut. Ini nama lasut tapi kok bisa bahasa Jawa. Nunut tok, nurut tok. Harus gitu ya. Ada yang komen. Sulit bagi yang pelit. Karena suara Bapak, buka dompetmu. Beri pada yang lain. Nah itu. Nah kalau Tuhan tahu orang itu pelit. Dengar ya. Tuhan gak akan ngajak bicara. Karena Tuhan pikir ngapain ngajak bicara. 2 alasan Tuhan gak mau bicara. 1 orang egois, 2 orang pelit. Nah maka itu kalau ada 1 orang punya dua-duanya. Tuhan langsung minggir. Maaf. Punya 1 aja pelit, Tuhan gak bisa bicara. Punya 1 aja egois, Tuhan gak bisa bicara. Maka itu kalau ada orang punya dua-duanya sudah pelit sekaligus egois, Tuhan langsung minggir gitu aja. Maaf. VMD. Sudah tadi ya Ferdinand.
Sudah dibaca tadi. Ya, biasanya kita manusia terlalu mementingkan ego dan harga diri dibandingkan menyiarkan kebenaran yang pahit dalam hidupnya. Padahal sudah dengar suara Tuhan. Namun takut untuk mengungkapkan. Biasanya sering terjadi untuk orang lain di sekitar kita. Tapi hari ini kita ambil keputusan tidak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.